2, 3, come on! Hari ini saya akan kasih judul dari sharing saya hari ini adalah gak perlu sempurna untuk diterima, Yesus sayang semua. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kasih Tuhan, bagaimana penerimaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman pernah gak sih kalau misalnya kita itu merasa ditolak? Mungkin cowok-cowok lebih sering ditolak kali ya. Bercanda. Maksudnya ditolak dalam general kayak sering kali kita merasakan ada orang-orang yang gak mau main sama kita. Ada orang-orang yang kalau liatin kita langsung matanya dari atas ke bawah gitu ya. Ada juga orang-orang yang kayak kalau kita chat gak bales-bales. Ya kan ya. Nah itu semua bentuk penolakan yang mungkin pernah kita terima. Di tongkrongan kita, di keluarga kita bahkan. Nah hari ini kita mau belajar dulu nih gimana Kristus, gimana Yesus itu menerima setiap orang. Saya percaya setiap kita mungkin kurang lebih udah mengerti, udah tahu. Tapi biarkan hari ini firman Tuhan boleh remind setiap kita lagi. Nah kita mau baca dulu bareng-bareng ayatnya ada di Roma 15 ayat 7. Ya kita bacanya bareng-bareng, kelihatan gak warna putih itu soalnya, kelihatan ya. 1, 2, 3, sebab itu sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah jadi hari ini kita mau belajar tentang ini, bagaimana Tuhan menerima setiap kita dan bagaimana respon kita, sikap kita untuk menerima orang lain. Ya mungkin sometimes kita merasa kita gak pernah tolak orang lain kok, kita baik-baik aja kok. Tapi hari ini mari kita sama-sama berkaca, mari sama-sama kita reflect lagi sama apa yang Tuhan lakukan gitu ya. Oke, nah seperti apa penerimaan Yesus? Saya mau kasih 3 contoh dari tokoh Alkitab yang udah sangat populer sebenarnya. Gitu ya. Nah yang pertama ada namanya perempuan Samaria. Ada yang tahu kisah perempuan Samaria? Coba boleh ngangguk-ngangguk. Oh tahu ya, kurang lebih tahu. Nah perempuan Samaria ini dia punya masa lalu yang buruk. Dia pernah menikah 5 kali. Dan dia pada saat ketemu Yesus itu dia kondisinya dia lagi tinggal sama laki-laki yang bukan suaminya. Jadi pada zaman itu perempuan ini tuh apa ya bisa dibilang sangat berdosa gitu ya. Kayak gak ada yang terima dia. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus terima dia. Yesus ngobrol sama perempuan Samaria ini. Tapi gak cuma sekedar itu. Yesus juga menunjukkan kasih sama dia. Ya, dan mengarahkan dia kepada kebenaran. Saya nggak cerita panjang, kalau misalnya ceritain secara detailnya kayaknya nanti hop 2 ya pada nggak keburu gitu ya. Oke, jadi Yesus tuh nggak menolak orang berdosa. Siapa yang merasa di sini nggak pernah ngakuin dosa? Coba boleh tengok kanan kirinya. Apakah ada muka-muka yang orang-orang yang sangat tidak pernah melakukan dosa? Saya yakin kita semua pasti pernah melakukan dosa dan bahkan kayak apa ya, kita tuh manusia berdosa gitu. Oke, yang kedua ada namanya Zakheus. Pekerjaannya apa Zakheus? Pemungut cukai. Pemungut cukai udah pasti dibenci karena overall kita bisa bilang sering nipu orang lah gitu. Sering nipu, sering nilep, bukan nilep ya, sering ngambil hak dari uang orang gitu lah ya. Tapi Yesus, apa yang Yesus lakukan? Yesus makan bersama orang itu.
Ya, Yesus makan bersama orang itu. Alhasil apa? Zakheus berubah. Bahkan dia mengembalikan uang yang pernah dia ambil. Ya, jadi bentuk penerimaan Yesus goalnya adalah perubahan seseorang kepada kebenarannya. Ya, nah itu. Dan yang ketiga, ada yang namanya, siapa namanya? Oh, Petrus. Petrus itu orang yang berkhianat sama Tuhan, menyangkal 3 kali. Kita kalau misalnya diomongin sama orang 1 kali terus terdengar di telinga kita aja, kita langsung kayak stop main sama gue lo gitu ya. Tapi Yesus disangkal sampai 3 kali. Tapi apakah Yesus mengucilkan, menolak dia? Enggak. Jawabannya adalah Yesus tetap menerimanya kembali, bahkan mempercayakan tugas besar sama dia. Ya, Tuhan Yesus tidak tidak menolak seseorang cuma karena seseorang itu pernah gagal. Beda banget sama kita. Seseorang pernah gagal dalam misalnya tepatin janji sama kita. Kita langsung judge orang itu kayak, gue udah tahu kalau janji sama lo gak bisa ditepatin. Bener gak? Itu yang mungkin seringkali kita merasa kayak enggak ya, memang itu wajar gitu. Tapi beda sama yang Yesus ajarin. Yesus ajarinnya dia mengampuni, memaafkan berapa kali? 77 kali 7 kali. Nah, saya mau encourage teman-teman buat belajar dari kasih Tuhan. Yesus menerima kita itu tanpa syarat. Tapi satu yang harus kita lakuin, kita harus bangun hubungan sama Tuhan. Ya, kemarin Valentine mungkin ada yang dinner, ada yang kasih coklat, ada yang kasih kado, ada yang kasih bunga, ada yang kasih keju. Kalau Ci Acel mungkin dia requestnya keju gitu ya. Itu pasti kita bareng-bareng sama orang yang punya hubungan sama kita, bener gak? Nggak kucuk-kucuk ya bisa aja sih, tapi mostly jarang banget kita kayak kasih coklat ke siapa orang yang nggak kita kenal gitu ya, kayak orang umum gitu, tiba-tiba tante-tante kita kasih happy Valentine, jarang ya gitu ya. Atau kita ajakin makan, jarang. Nah teman-teman, ayo sama-sama kita bangun hubungan sama Tuhan biar kita bisa merasakan kasihnya Tuhan lebih dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kasih Tuhan itu udah ada, tapi tugas kita untuk kita tuh mau approach gak, kita mau deket gak, kita mau usaha untuk deket sama Tuhan gak? Oke. Jadi dalam kasih Tuhan yang sudah seluas samudra gitu ya, sedalam samudra, seluas lautan, perlu ada bagian kita yaitu bangun hubungan. Coba bilang kanan kirinya, bilang bangun hubungan. Oke. Saya aja deh bacain Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Jadi dibilang Tuhan telah mengasihi kita sejak kapan? Ketika kita masih berdosa. Jadi kasih Tuhan itu tanpa syarat, dan saya tulis di sini besar-besar, bukan karena kita layak. It's totally different sama kita ya mungkin mengasihi orang kayak kita pikir kayak orang ini layak untuk dikasih. Orang ini pantas gue sayangin, dia banyak nguntungin gue, dia banyak kasih manfaat ke hidup gue, makanya gue deket lah sama orang ini. Tapi it's totally different sama Tuhan yang ketika kita masih berdosa, dia sudah menunjukkan kasih-Nya buat setiap kita. Dan Tuhan Yesus itu selalu melihat dalam kacamata belas kasihan. Kita seringkali susah banget berbelas kasihan sama orang. Termasuk saya. Saya tuh orangnya kayak nonton film, kalau yang tahu deket-deket sama saya nonton film sedih atau apa, jarang banget lah nangis gitu, kayak udahlah bukan kehidupan gue, ngapain gue nangisin gitu loh. Tapi during berjalannya waktu saya belajar untuk
mengasihi orang, gimana treat orang lain, nggak boleh kayak judging orang lain. Kenapa saya bisa lakuin itu semua? Saya bisa bilang karena saya lebih dulu merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan saya gitu. Kalau saya mungkin dari kecil nggak pernah kenal Tuhan, mungkin saya jadi orang yang sama terus gitu. Saya jadi orang yang kayak gue nggak peduli, lu mau sesusah apa hidup lu, gue nggak peduli. Itu saya yang dulu. Lu mau jungkir balik, mau susah, mau kelaparan, bodo amat gitu. Ya, jadi hari ini kita belajar bareng-bareng. Penerimaan Tuhan bertujuan mengubah kita, bukan membiarkan kita dalam dosa. Seberapa banyak dari kita mengasihi Tuhan tapi kita gak mau move on dari dosa. Padahal kasih Tuhan bertujuan untuk apa? Mengubahkan kita dan mengajar kita, membawa kita pada kebenaran. Ya, oke. Berikutnya, menerima dan memaafkan itu satu paket. Siapa yang di sini susah memaafkan? Gak usah angkat tangan. Kita manusia memang secara natural kita tuh memang susah memaafkan gitu. Tapi gak bisa. Saat kita benar-benar menerima seseorang, tadi saya udah jabarin contoh-contoh tokoh-tokohnya, berarti kita juga siap memaafkan kesalahan orang itu. Coba ya, kita ngomong bareng-bareng ya. Menerima berarti siap memaafkan. Ngomong bareng-bareng ya, menerima sama dengan apa tadi? Siap memaafkan. 1, 2, 3. Menerima sama dengan oke. Seringkali kita gak mau maafin orang-orang di sekitar kita yang mungkin menyakiti hati kita. Tapi mengasihi dan bentuknya adalah menerima orang lain gak bisa dilepaskan dari yang namanya maafin kesalahan orang itu berkali-kali. Satu kali orang itu batalin janji, misalnya kita maafin. Jangan kita udah gak ada pergi-pergi lagi, enggak ya. Atau misalnya satu orang itu telat karena apa gitu ya. Ya kita maafin, tapi sekali lagi mengasihi goalnya adalah membawa orang kepada perubahan. Kita yang perlu temenin orang-orang itu, orang-orang di sekitar kita untuk apa? Kepada perubahan. Memaafkan tanpa menerima juga bisa jadi kosong. Karena mungkin kita masih menolak orang itu dalam hati. Bisa gak terjadi kayak gitu? Bisa banget. Seringkali kita kayak senyum-senyum tapi dalam hati kayak orang gitu ya. Itu memang kita gitu. Yesus itu teladan penerimaan dan pengampunan. Boleh di next dulu. Kasih Yesus tidak hanya menerima tetapi membawa kepada perubahan. Ya, hari ini kita sama-sama ngaca bareng-bareng gitu kayak apakah kita sudah mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Mungkin gak seperfect Tuhan, tapi at least kita mencoba untuk gak membeda-bedakan orang lain, gak judging orang lain, gak yang bahasanya kalau kasarnya tuh cut off orang lain dalam kehidupan kita. Karena dalam kamus Kristen kayaknya gak ada deh yang namanya cut off. Gak boleh gitu ya, gak boleh hubungan lagi kayaknya enggak gitu ya. Oke, next lagi. Yesus menerima kita sebelum kita berubah. Ini tadi kita udah bahas. Yang kedua, kasihnya tidak bergantung sama keadaan kita. Kalau misalnya tergantung sama keadaan kita lagi lakuin dosa Tuhan sayang. Kalau misalnya kita nggak ngelakuin dosa Tuhan gak sayang, waduh jadi apa hidup kita gitu ya. Dan Yesus tetap mengasihi meski kita gagal. Oke. Nah, menerima dan memaafkan itu bukan berarti membenarkan dosa. Balik lagi, Zakheus, Tuhan tidak membiarkan dia tetap menipu. Petrus, Tuhan
tetap meneguhkan dia setelah dia salah, tetap meneguhkan dia untuk kembali melayani. Kita ayo sama-sama hari ini goalnya cuma satu sih. Saya berharap kita semua punya hati yang besar, yang menganggap bahwa orang lain itu patut dikasihi sama kita. Gitu, ya. Oke. Berikutnya gimana sih caranya kita, saya bahas ini dulu deh. Ada beberapa penyebab orang itu tidak mau menerima orang lain. Saya nggak tulis di PPT. Penyebab orang nggak mau menerima orang lain. Satu, ada yang namanya batasan. Seringkali kita bangun batasan, barrier sama orang lain. Karena mungkin kita merasa orang itu nggak sama kayak kita, beda secara ras, secara agama, secara pandangan gitu ya. Yang kedua ada yang namanya prinsip atau value orang ini beda nih gitu ya. Yang ketiga ada juga takut atau trauma. Ada gak? Ada juga, kita nggak mau terima orang lain karena ya trauma aja, udah pernah terima orang lain tapi orangnya mengecewakan. Jadi kita nggak bisa lagi terima orang lain. Dan yang keempat adalah sombong. Orang sombong nggak tahu kalau diri dia tuh sombong. Kalau orang sombong dibilang, lu sombong. Enggak, gue nggak sombong gitu ya. Nah, dari 4 hal ini kita bisa sama-sama berkaca. Kita pernah nolak orang tuh karena apa? Ya, kalau sombong, orang sombong tuh biasanya nggak mau berempati. Merasa diri lebih baik dan dia sukanya merendahkan orang lain. Yang layak buat menilai diri kita tuh cuma siapa sih? Tuhan. Jadi kita tuh nggak punya privilege untuk kita bisa nilai orang lain, bisa kayak nerawang, orang ini udah pasti nggak punya masa depan, udah gue mau jauh-jauh gitu ya. Jangan ya. Tuhan ajarin selalu hati yang tetap mengampuni, tetap bersikap baik dan terbuka. Dan yang terakhir yang paling susah, tetap buka akses untuk hubungan pulih. Seringkali kita blok aksesnya kayak gak usah ada hubungan lagi sama gue. Gue pernah tegur lu dan lu gak terima padahal gue sayang sama lu, udah lo gue end gitu ya. Tapi hari ini kita belajar kayak kalau ada orang negur kita belajar untuk terima. Kita buka akses untuk tetap punya hubungan sama orang itu. Sebaliknya, kalau kita negur orang, pastikan motivasi kita benar. Pastikan cara kita benar, enggak yang di sembarangan tempat kita kayak, lu ya gitu. Karena itu sangat menentukan hubungan kita sama orang lain. Ya, oke. Dan berikutnya, gak perlu takut terhadap penolakan karena kita tahu kita di mata Tuhan. Jadi kita sebagai manusia kita juga gak perlu takut ditolak sama orang lain. Karena kita udah lebih dulu diterima sama Tuhan gitu ya. Karena standar dunia itu berubah-berubah guys. Kalau dulu katanya orang cukup pinter aja bisa diterima masyarakat sekitar, bener gak? Kalau sekarang harus, kalau cewek-cewek mungkin harus tinggi, cantik, putih, baru bisa diterima gitu ya. Kalau cowok-cowok mungkin harus misalnya harus pinter, harus minimal punya gitu ya, punya karirnya bagus baru bisa diterima. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan bergantung sama penerimaan dunia sampai kapan? Karena penerimaan dunia itu berubah terus. Ya, dunia ini punya standar yang tinggi gitu, harus tampil keren, harus berprestasi, harus selalu menyenangkan orang lain, bener gak? Kenapa banyak orang-orang yang bikin konten yang harusnya gak dibahas tapi dia bahas? Demi apa? Demi diterima sama orang lain gitu ya.
Ada 1 Samuel 16 ayat 7 bilang apa? Karena manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu betul, gitu ya. Tapi kita nggak perlu takut ditolak sama orang lain, balik lagi. Karena kita tahu siapa kita di mata Tuhan. Oke, berikutnya. Kita juga percaya diri kalau misalnya nilai kita itu ditentukan bukan karena pendapat orang. Nilai kita ditentukan atau value diri kita ditentukan sama apa yang Tuhan bilang dalam kehidupan kita. Kalau kita dibilang anak Allah and then orang mau bilang apapun sama kehidupan kita, kita udah gak peduli lagi. Jadi itu ya. Dan berikutnya adalah mengasihi orang lain lebih baik. Nah ini yang saya mau lebih dalemin gitu ya. Mengasihi orang lain lebih baik. Kita sudah mengalami kasih Yesus yang gak bersyarat. Nah teman-teman, siapa aja sih yang perlu kita terima? Coba boleh sebutin siapa aja? Yang perlu kita terima, yang susah diterima. 1, orang yang berbeda dari kita. Ya, yang kedua, orang yang dianggap sulit atau bermasalah. Ya memang majority orang-orang gak mau temenan sama orang yang quote and quote bermasalah gitu ya. Orang gak mau, tapi orang-orang itulah yang perlu kita terima, orang-orang itulah yang perlu kita kasihi. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang menyakiti kita. Ini yang ketiga yang paling challenging ya. Orang-orang yang menyakiti kita. Saya ulang ya, 1 orang yang berbeda dari kita. 2 orang yang dianggap sulit atau bermasalah. Yang ketiga orang-orang yang menyakiti kita. Seringkali orang yang menyakiti kita adalah orang yang dalam lingkar terkecil dalam kehidupan kita. Bener gak? Kalau orang mau ngomong apa di luar sana bodo amat gitu. Tapi kalau misalnya siapa ya, orang tua kamu yang bilang misalnya kayak, kamu tuh ya anak kurang ajar gitu. Wah itu udah langsung, wah emang iya ya gitu ya. Jadi 3 orang ini yang perlu kita benar-benar belajar untuk terima. Terus kapan kita harus terima orang lain? Jawabannya bukan hanya pada saat mood kita baik. Di sini masih umur 13 sampai harusnya sih 23 ya. Tapi kalau di atas itu ya maksudnya kita masih punya mood yang kadang-kadang naik turun gitu ya. Seringkali kita terima orang karena kayak mood kita bagus gitu, disakiti orang gak apa-apa. Tapi kalau mood kita lagi jelek, kalau misalnya hidup kita lagi gak baik-baik aja, udah deh langsung kita gak langsung judging orang lain, langsung gak mau terima orang lain. Jadi kita belajar untuk kita selalu mengasihi orang lain di setiap mood kita, setiap saat. Bahkan pada saat kita ditolak orang lain. Nah teman-teman, gampang gak sih menerima orang-orang sekitar kita setiap saat? Gak gampang. Mungkin kelihatannya gampang tapi padahal gak gampang gitu. Saya cerita sedikit, saya tuh dari owe-owe sebenarnya udah Kristen. Jadi dari lahir, saya lahir aja hari Minggu loh. Jam 8 pagi gitu ya. Jadi kayaknya udah born to be Christian gitu. Tapi seringkali orang lihat kayak papa mamanya di gereja gitu ya, pelayanan juga. Keluarga cemara, punya 2 adik yang lucu-lucu gitu ya. Tapi sebenarnya tuh enggak, menurut saya ya, di point of view saya kayak enggak secemara itu juga sih. Gitu. Kan tadi saya bilang orang-orang di sekitar kita yang seringkali gampang banget menyakiti kita, bener gak? Saya percaya di tempat ini pasti ada bukan cuma saya, kayak kita tuh sering kayak kadang-kadang kita nolak keluarga kita sendiri gitu, kayak kenapa sih gue harus lahir di keluarga ini? Saya gak sampai kayak gitu sih, tapi maksudnya saya kayak orang bilang keluarga cemara, enggak juga sih ya gitu.
Tapi saya belajar satu hal bahwa waktu itu Coach Jason jelas-jelas dia pernah bilang di sebuah retret, dia bilang keluarga itu untuk diterima bukan dicari. Begitupun setiap kita. Siapa kita mau ngatur-ngatur Tuhan, saya pantas lahir di keluarga yang mana gitu ya. Mau lahir di keluarga Prabowo aja misalnya gitu, waduh. Siapa kita gitu ya. Saya percaya setiap kita ditaruh di lingkungan yang ada, di pekerjaan yang ada, di keluarga yang ada. Karena Tuhan tahu batas kemampuan kita. Karena Tuhan tahu kapasitas kita, bener gak? Dan saya belajar dari saat itu, saya belajar untuk oh iya ya. Dan sejak hati saya menerima, dari situ hubungan demi hubungan pulih. Jadi kayak semua hubungan yang ada itu dimulai dari penerimaan dari hati kita sih guys. Jadi kalau misalnya kita udah kayak kasih barrier dulu untuk orang lain gak bisa berubah jadi lebih baik. Kita gak kasih barrier dulu kayak udah gak usah, udah cukup memaafkannya udah cukup gitu. Itu makin lama malah kita gak bisa terima orang lain gitu. Kayak orang itu gak bakal, bahkan ya orang itu berubah mungkin kita udah gak bisa lihat lagi karena kita udah kasih barrier kayak udahlah gitu. Tapi ketika kita kasih akses untuk orang lain berubah, kita temenin, kita tegur dengan cara yang benar, kita akan melihat hubungan demi hubungan kita itu makin manis. Dan balik lagi, karena Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita. Maaf ya guys, saya kadang-kadang kalau sharing itu suka kayak, masih kayak dikit, saya tuh kebawa ke masih kita gitu ya. Kadang-kadang suka kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman, hari ini saya mau ajak untuk setiap kita itu bisa menerima dan memaafkan seseorang meskipun orang itu bisa gagal lagi. Meskipun teman kita mungkin aja bisa nyakitin kita berkali-kali, tapi mampukah kita untuk bisa menerima dia berkali-kali? Mampukah kita untuk temenin orang itu, bawa orang itu pada kebenaran, pada perubahan yang Tuhan mau dalam kehidupan orang itu mungkin melalui kita gitu. Bahkan kita juga butuh orang lain gitu loh untuk tegur kita sometimes, bener gak? Orang sombong itu adalah orang yang gak bisa ditegur dan mungkin perubahan hidupnya akan paling minim karena dia gak ada yang berani tegur, bukan gak berani ya. Orang itu gak bisa ditegur dan dia gak bisa terima teguran. Siapa yang di sini mau hidupnya stuck begitu-begitu aja? Gak ada ya. Saya juga sama, saya mau berubah. Jadi saya percaya orang-orang di sekitar kita yang berani menegur saya, bukan berani ya, maksudnya kayak datang untuk menegur, saya percaya mereka orang-orang yang peduli kok gitu. Kalau gak peduli ngapain gitu, kayak buang-buang waktu aja, buang-buang energi buat negur ya gak? Jadi sama-sama yuk kita sebagai anak, kita sebagai teman, kita sebagai anak life, leader life, siapapun kita, ayo kita punya sama-sama hati yang mau ditegur pertama, yang kedua juga peduli sama orang lain, dan kita belajar juga bagaimana kita menerima dan menegur orang lain dengan cara yang benar. Gitu ya. Yesus itu gak menerima kita berdasarkan penampilan kita, followers kita, atau prestasi kita udah ngerti. Dan saya mau bilang menerima dan memaafkan adalah bagian dari kasih sejati. Yesus menunjukkan kasihnya buat setiap kita, tapi dia juga menuntun kita kepada kebenaran. Nah, ini tips lagi ya teman-teman. Gimana sih biar kita terus bisa menerima orang lain? Tipsnya adalah kita hidup kita hidup dalam identitasnya Kristus. Jadi gak perlu dengar kata orang, gak perlu butuh validasi dari orang lain. Yang biasanya cewek-cewek tuh yang butuh validasi. Kayak gue cantik gak sih hari ini, gue cantik gak sih?
Cowok-cowok juga sometimes gitu sih ya. Tapi ayo sama-sama hidup dalam identitas Kristus gitu. So far itu aja sih, sharing saya nggak panjang. Tapi hari ini pemusik boleh naik. Hari ini kita sama-sama belajar bahwa kasih Kristus itu menerima apa adanya tapi tidak membiarkan apa adanya. Dia selalu mau bawa kita kepada kebenaran, tinggal kitanya mau bangun hubungan gak sama Tuhan dan siap ditegur sama firman-Nya gak. Dan sama-sama jangan punya hati yang keras, gak mau berempati sama orang lain, punya hati yang punya hati yang keras dan punya hati yang lu harus benerin dulu kesalahan lu baru gue terima lu. Gak kayak gitu. Tapi kita selalu kasih kesempatan untuk orang lain untuk dia bisa berubah. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen, kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa teman-teman dan Tuhan berkati. Bye.